Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita kali ini akan membacakan isu monitoring untuk hari Minggu 12 Oktober 2025. Yang pertama dari isu politik. Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua bentukan Prabowo. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang juga anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau Otsus Papua menyebut lembaga tersebut menjadi motor utama percepatan pembangunan di 6 provinsi di Papua. Ia menjelaskan seluruh program APBN untuk Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan ke komite agar berjalan sinkron dan efektif sesuai RPJMN dan visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, Henry Satrio, analis komunikasi politik, menyoroti komunikasi pemerintah soal pangan belum sentuh kelas menengah. Hal ini disampaikan oleh Henry Satrio dalam diskusi publik yang diadakan oleh Kedai Kopi kemarin hari Sabtu. Ia menyoroti masih lemahnya komunikasi pemerintah dalam menjangkau kelas menengah. Menurut Henry Satrio, kelompok kelas menengah justru memegang peran penting dalam komunikasi di masyarakat dan bisa mempengaruhi opini publik. Kelas menengah jarang ditouch oleh pemerintah, padahal mereka bisa membuat pemerintah pusing kalau diabaikan. Selanjutnya, pemerintah tetapkan 9 proyek strategis nasional baru. Hal ini disampaikan ya oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui peraturan Menko bidang perekonomian nomor 16 tahun 2025 yang baru saja diteken. Dengan belit ini total ada 227 PSN atau proyek strategis nasional dan 25 program strategis nasional. Jadi ada proyek strategis nasional, ada 25 program strategis nasional. Jadi ada proyek, ada program ya. Dalam aturan baru tersebut, satu proyek kawasan dihapus, yaitu kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke di Papua Selatan. 9 proyek strategis nasional yang baru antara lain program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi desa merah atau kelurahan merah putih, ya. Lalu ada digitalisasi pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengelolaan sampah terpadu, swasembada pangan energi nasional di Papua Selatan, revitalisasi tambak Pantura di Jawa Barat, dan pengembangan budidaya udang terintegrasi di Sumba Timur. Selanjutnya, pemerintah pusat siap bantu daerah menghadapi pengalihan TKD 2026. Ya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan transfer keuangan daerah TKD 2026. Menurutnya, daerah diminta terlebih dahulu ya melakukan exercise atau penataan ulang anggaran secara mandiri. Tito menegaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan daerah, melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya, Undang-Undang Pajak Pensiun digugat karena bikin lansia frustasi dan tak adil. 9 karyawan swasta menggugat Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Jungto Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kita lihat kan ada ya uang pensiun kena pajak dan juga pesangon ya, itu juga kena pajak. Ini sedang diusahakan untuk dihapus. Dari berita DPR, kesalahan transfer dana reses DPR 54 juta sudah dikoreksi. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa sempat terjadi kesalahan transfer dana reses anggota DPR kemarin ya, dari 702 juta per anggota menjadi 756 juta per anggota. Ada selisih 54 juta tersebut belum sempat ditransfer dan langsung dibatalkan. Selanjutnya, DPR luncurkan aplikasi untuk pantau kegiatan reses anggota dewan. Ini disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang mengungkapkan DPR telah membuat aplikasi untuk memantau laporan kegiatan reses anggota dewan.
Ya, ini jadi sekali reses itu kan dapat dana 702 juta. Itu nanti bisa kegiatannya bisa bisa dipantau ya lewat aplikasi ini. Tapi saya belum nyoba karena ini kan baru ya. Kita lihat apakah nanti aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya DPR minta usulan pembangunan Ponpes Al Hosni pakai APBN dibahas terlebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menilai usulan Menteri PU Dodi Hanggodo untuk membangun kembali pondok pesantren Al Hosni di Sidoarjo menggunakan dana APBN perlu dibahas lebih dulu di tingkat kementerian dan DPR. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan Komisi 5. Selanjutnya dari berita DPD. Protes TKD menguat ya, Ketua DPD RI dorong reformasi pola pemilihan gubernur. Ini disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Najemuddin ya, terkait 18 gubernur yang memprotes pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD. Kepada Menteri Keuangan Purbaya kemarin kan sempat viral ya. Menurutnya kebijakan efisiensi TKD berdampak ganda pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selanjutnya kita ke berita ekonomi. Menkeu Purbaya tegaskan utang kereta cepat ditanggung Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa penyelesaian utang KCIC ya, HUS, tidak boleh menggunakan dana APBN. Ia menyebut tanggung jawab pembayaran utang kepada China sepenuhnya berada di bawah Danantara sebagai pengelola aset BUMN karena KCIC berada dalam struktur Danantara. Ini rame nih. Selanjutnya, swasembada pangan belum rata tapi perhatian ke petani meningkat. Ekonom Universitas Indonesia ya, Nina Sapti Triaswati menilai capaian swasembada pangan Indonesia belum rata di semua komoditas. Yang swasembada baru beras, tapi kedelai dan gula masih jadi masalah. Ia menambahkan fokus swasembada masih dominan di sektor pertanian, sementara peternakan dan perkebunan masih belum tersentuh optimal. Sementara itu pakar pangan Universitas Andalas ya, M. Maki menilai perhatian pemerintah terhadap petani meningkat signifikan di era Prabowo. Penyuluh pertanian sekarang aktif dan siaga di lahan-lahan. Itu bukti perhatian besar pemerintah terhadap petani, kata Muhammad Maki. Selanjutnya, Menkeu Purbaya selidiki modus pemecahan usaha demi nikmati tarif pajak UMKM 0,5%. Ya, Menkeu Purbaya Sadewa akan menelusuri praktek pelaku usaha yang sengaja memecah bisnisnya agar tetap mendapat tarif pajak UMKM 0,5%. Modus ini dilakukan pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun yang membagi usahanya menjadi beberapa entitas kecil agar tetap memenuhi batas syarat tarif rendah. Purbaya menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Kumham untuk menelusuri data melalui sistem Cortex. Selanjutnya, peneliti Litbang Kompas Budiawan Sidek Arifianto ya, mengungkap hasil riset yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap sektor pertanian mencapai 71%. Ia menjelaskan publik memandang kebijakan pertanian pemerintah masih berjalan positif, terutama dalam mendukung kesejahteraan petani. Selanjutnya, Menaker Yasserli, pembahasan UMP 2026 masih dalam tahap proses. Ya, upah minimum provinsi UMP 2026 masih berlangsung ya. Pemerintah tengah melakukan kajian mendalam serta dialog dengan berbagai pihak ya, termasuk buruh dan pengusaha. Putusan MK akan jadi dasar utama baru ya. Nanti kita akan lihat hasilnya yang terbaik, kata Yasserli. Selanjutnya, di isu sosial, pemerintah bangun sekolah Garuda baru untuk daerah minim sekolah unggulan. Ini disampaikan oleh Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pembangunan sekolah Garuda baru difokuskan di wilayah yang belum memiliki sekolah unggulan. Setiap sekolah dibangun dengan anggaran sekitar 200 miliar. Mantap kali. Sementara sebagian besar lainnya akan memanfaatkan sekolah yang sudah ada. Selanjutnya, guru wanita tewas dianiaya KKB saat menanam pohon di Yahukimo.
seorang guru wanita bernama Melanie Wamea tewas dianiaya kelompok kriminal bersenjata di Kampung Holuwon, distrik Holuwon, Yahukimo, Jumat kemarin. Selanjutnya dari isu internasional, Israel tarik pasukan dari Gaza. Ribuan warga Palestina mulai pulang ke rumah. Tapi kita lihat saja ya nanti apakah akan ada serangan lagi dari Israel. Ini kan sudah terjadi ya kemarin ya, damai terus pulang terus dibombardir lagi. Ya. Lanjut ya, Trump naikkan tarif impor Cina jadi 130%. Waduh, ini masih aja ya perang tarifnya antara Trump dengan China. Yang terbaru ya, Trump mengusulkan agar Spanyol ini dikeluarkan dari NATO karena anggaran pertahanannya sangat kecil. Ini hanya bahasa lain dari Trump. Spanyol perlu dikeluarkan karena tidak beli peralatan militer yang banyak dari Amerika. Trending media sosial tentunya adalah Irak dan Indonesia, di mana Indonesia akhirnya tersingkir setelah kalah dari Irak 1-0. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk media monitoring pada isu monitoring pada Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.